Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Oke, luar biasa. Mandi, Sudah mandi Bu, tadi pagi? Saya mandi, Bu. Ya, biar cuacanya suhunya dingin seperti ini harus mandi pagi ya, biar segar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Nandi, Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa. Silakan Nandi. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita. Kita berdoa dalam hati, menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, saya kembalikan Ibu. Baik, terima kasih Nandi sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran saat ini. Ibu ambil absen ya. Nandi hadir? Hadir Ibu. Irma hadir? Victoria hadir? Hadir, Bu. Nuraini hadir? Hadir, Ibu. Oh ya, hadir semua luar biasa. Ini yang harus kita pertahankan, semangatnya untuk masuk sekolah ini luar biasa. Walaupun banyak yang acara pesta-pesta, tapi tetap semangat untuk masuk sekolah. Terima kasih untuk kerajinan yang tidak kendor. Baik, hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran Bu, kita? siap. Apa yang tadi malam belajar? Saya, Bu. Belajar. Bagus. Berarti sudah siap untuk terima materi fisika hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi hukum Archimedes. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Ibu mau bertanya, pernahkah kalian memasak telur? Pernah tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Bagus sekali kalau tiap hari makan telur, masak telur. Kira-kira kalau masak telur, bagaimana posisi telur kalau kita masukkan ke dalam air? Kalau telur yang baik dia tenggelam. Kalau telur ini baru taruh dia melayang. Kalau sudah matang dia tenggelam. Bagus sekali. Nah, kita tahu kalau telur itu kita masukkan ke dalam air, itu ada yang tenggelam, ada yang terapung, kemudian ada yang apa tadi, Victoria? Melayang. Ya, ada yang melayang. Nah, sekarang kejadian itu terapung, melayang, dan tenggelam akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberitahukan dulu manfaat materi yang kita pelajari hari ini. Nah, seperti yang anak-anak lihat, ini ada gambar apa ini? Itu kapal selam dengan kapal pesiar. Yang Ibu tunjuk, ini gambar apa? Ya, balon udara. Ini apa? Kapal selam. Kalau ini apa? Kapal laut, kapal pesiar. Kapal penumpang. Kapal laut atau kapal pesiar. Nah, manfaat kita mempelajari hukum Archimedes hari ini, kita akan bisa tahu manfaat dari prinsip kerja dari ketiga alat-alat ini. Ada balon udara, ada kapal selam, dan juga ada kapal pesiar. Sekarang Ibu akan memberitahukan kalian apa yang menjadi kompetensi dasar hari ini. Ini adalah kompetensi dasar kita. Silakan Irma dibaca apa yang menjadi kompetensi dasar kita. Saya saja, Bu. Ya, silakan Victoria. Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Itu ini indikator pencapaian kompetensi. Jadi untuk pelajaran kita hari ini ada 3 indikator pencapaian kompetensi, dan ini tujuan pembelajaran kita. Jadi melalui penerapan model discovery learning dan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik dapat menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video.
Silakan diperhatikan dan diamati video berikut ini. Diperhatikan ya videonya, diamati baik-baik. Oke. Dari video ini kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Pertanyaan apa yang muncul dari kegiatan mengamati video ini? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, Nandi, silakan. Itu mengapa sehingga itu pertama dia bergerak di atas air, kemudian yang kedua dia melayang, yang ketiga dia tenggelam. Oke, pertanyaan luar biasa sekali dari Nandi. Tepuk tangan dulu buat Nandi. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu berikan kesempatan. Kasih, Bu. Pertanyaannya Ya, silakan Victoria. Pertanyaannya sama, Bu. Oh, pertanyaannya sama, kurang lebih sama. Baik. Dari pertanyaan Nandi dan Victoria, sebentar akan kita bahas dan kita jawab dari kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. Jadi sebentar, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok diskusi, kemudian Ibu akan bagi materi dan LKPD yang akan kalian bahas dalam diskusi kelompok. Nanti setelah sudah selesai diskusi, Ibu akan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk presentasi hasil diskusi. Sekarang Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok yang pertama Nandi, kelompok yang pertama Nuraini. Kelompok untuk membahas materi tentang hukum Archimedes. Nah, ini Ibu akan tampilkan LKPD. Jadi ini LKPD yang akan kalian kerjakan dalam diskusi kelompok sebentar. Ya, ini format LKPD-nya. Jadi dari LKPD ini silakan dibahas. Kelompok pertama itu membahas tentang hukum Archimedes, itu kelompoknya Nuraini dan kawan. Kelompok kedua, kelompoknya Victoria dan kawan-kawan tentang terapung. Kelompok ketiga, Nandi dan kawan-kawan membahas materi tentang melayang. Dan kelompok keempat, Irma membahas tentang tenggelam. Dan kelompok kelima, Harlen, akan membahas tentang penerapan hukum Archimedes. Nah, dari hasil diskusi kalian sebentar, silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Setiap kelompok sudah pegang LKPD? Baik, tinggal silakan diperhatikan. Nah, silakan didiskusikan dalam kelompok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Diisi dalam LKPD. Iya, Bu. Kemudian jangan lupa paling atas itu ditulis nama kelompok, nama anggota kelompoknya juga. Ditulis semua. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan. Jadi setiap siswa wajib aktif karena Ibu akan melakukan penilaian sikap. Jadi Ibu akan melihat juga bagaimana keterampilan kalian dalam berdiskusi dan sikap-sikap kalian juga ketika berdiskusi. Silakan berdiskusi, jikalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya ke Ibu, nanti Ibu akan bantu menjelaskan. Nanti diskusi sudah dengan teman-teman, jangan ganggu lagi teman yang di samping itu. Sabar, Ibu. Ya, sabar Nandi, sedikit lagi bel pulang, jadi nanti sampai rumah makan jagung ketemak yang banyak. Oh iya, iya. Nur ini Diganggu, Bu. Nandi ganggu, memang ini Nandi. Nandi tidak boleh begitu. Masa calon polisi modelnya begitu, tidak boleh usil dengan teman, Nandi?
Ya, Victoria ajak teman-teman berdiskusi, bagus ya. Bagus Victoria. Lanjutkan diskusinya. Oh ya, sudah sampai di poin B ya, bagus. Ya, lanjut Victoria. Silakan diskusi terus. Poin C, Ibu. Oh ya, Nandi sudah di poin C. Iya. Wah, hebat sekali. Berarti sudah sampai membahas soal ya. Iya. Bagus sekali Nandi. Ya, Nandi tolong jelaskan itu ke Joni di sebelah itu. Sepertinya dia bingung. Coba bantu dijelaskan soal tersebut ke Joni supaya Joni bisa paham. Hai Joni. Kayaknya kalau Nandi yang jelaskan, Joni lebih senang. Joni, kau bagaimana Nandi? Saya masih ajak Joni rapat ke sini. Oh iya. Hai Tinus, kau ke sana, kau kelompoknya Ibu Nur, Tinus. Kau jangan ganggu di sini. Ini Tinus juga usil sekali ini. Dia kelompok dia Ibu Nur, dia datang ke sini. Ibu tolong dulu. Tinus kembali ke kelompoknya Nur. Ya, lanjut diskusi. Dia usul memang. Iya. Ibu. Nanti sebentar Nur kasih Tinus yang presentasi ya, supaya dia jangan usil-usil lagi dengan Nandi. Hai Martin, kau ke Carolina sana. Maksudnya ke Carolina Guede. Martin tidak boleh ganggu. Ya, baik. Silakan lanjut diskusinya. Jangan lupa diisi jawabannya di LKPD. Hai Irma, kau mengantuk saja. Oke. Manfaatkan literatur yang ada ya, bisa dimanfaatkan itu buku siswa yang tadi sudah diambil oleh ketua kelas. Ada buku dengan modul Ibu. Ada bahan ajar ini. Sudah Ibu. Di perpustakaan. Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik. Baik, kalau begitu Ibu berikan kesempatan untuk Nur Aini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Nur Aini. Ya, Ibu. Terima kasih teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nih hasil percobaan kami. Hasil diskusi kami yang pertama nih, konsep hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas dari zat cair tersebut sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda yang jika dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair, zat cair atau zat gas. Gaya Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Penemuan ini kemudian menjadi hukum yang berlaku di bidang fisika sehingga saat ini kita kenal dengan hukum Archimedes. Untuk masalah matematisnya, persamaan Archimedesnya sebuah benda. Contoh yang C Ibu ya. Tadi yang B Ibu ya. Tadi yang A Ibu. Yang B, uraikanlah rumus atau persamaan matematis dari materi tersebut. Gaya Archimedes bisa dirumuskan sebagai berikut. Atau saya perlu share screen Ibu? Sudah, Ibu sudah bantu tadi. Nur Aini sudah iya. Ibu. Jadi Ibu Ibu, saya lupa tadi sudah nih itu. Archimedes bisa dirumuskan sebagai FA atau gaya angkat sama dengan rho F itu massa jenis fluida, G itu kecepatan gravitasi bumi, VBF itu volume benda yang terselip fluida. Berikutnya yang C, buatlah 2 soal yang berhubungan dengan materi tersebut dan berikan penyelesaian. Yang pertama nih, sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Berikutnya, ternyata 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Yang ditanya
dari solusi yang kami buat, tentukan massa jenis benda tersebut. Diketahui massa jenis minyak 0,8 gram per centimeter kubik, volume benda 100%, volume benda yang tercelup ke dalam fluida 100% kurang 25%, yaitu sama dengan 75%. Yang ditanya ini massa jenis benda. Massa jenis benda itu sama dengan massa jenis benda yang tercelup di fluida bagi massa jenis benda kali volume benda yang tercelup di fluida bagi volume benda seluruhnya kali massa jenis minyak. Dihasilkan diperoleh massa jenis benda 0,6 gram per centimeter kubik. Jadi massa jenisnya ini itu, Ibu. Terus kesimpulannya, ini materi dari yang yang kami bahas, kesimpulannya yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Ya mungkin ada dari menanggapi, Ibu, karena kami tadi buru-buru kerja, Ibu. Oke, luar biasa hasil diskusi dari kelompoknya Nuraini. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nuraini. Oke. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silakan Ibu berikan kesempatan. Pas, Ibu. Pas, Nandi? Pas, Oke. Bagus, karena semua sudah pas. Lanjut diskusi dari kelompok lain. Oke, kita beri tepuk tangan untuk hasil diskusi dari kelompoknya Nandi. Ya, bagus. Ya, sudah, Ibu. Oke, baik. Berhubung harus laptop Ibu juga sudah hampir habis, Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan ini. Kesimpulan dari ini tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu berbunyi bagaimana, Nandi? Ya, Ibu. Bagaimana bunyi hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu hukum ini, itu gaya angkat benda ke atas. Oke, bagus. Nah, ini yang menyebabkan biasanya kalau kita mengangkat benda ketika di udara berat, tetapi ketika kita masukkan ke dalam air itu terasa ringan, itu dipengaruhi adanya gaya angkat ke atas atau dikenal dengan gaya apung. Ya, ini rumus hukum Archimedes. Jadi rumus hukum Archimedes kalau dihubungkan dengan berat benda di udara atau berat benda sebenarnya dengan berat benda dalam zat cair, rumusnya seperti ini. Berat benda dalam zat cair sama dengan berat benda di benda sebenarnya atau berat benda di udara dikurangi gaya apung. Kemudian atau rumus lainnya juga, hubungan antara gaya apung dengan massa jenis dan volume benda itu adalah gaya apung sama dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan volume benda yang tercelup dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, di hukum Archimedes itu ada 3 peristiwa. Peristiwa apa saja tadi? Terapung, melayang, dan tenggelam. Iya, peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Benda itu bisa terapung jikalau apa? Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Lebih kecil dari massa jenis zat cair. Yang berikut terapung, melayang, mohon maaf, melayang. Benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Ya, betul sekali, Tita. Oke. Yang berikut ada peristiwa apa? Tenggelam. Ya, peristiwa tenggelam ini terjadi jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Oke, luar biasa. Berarti semua paham ya materi hari ini? Iya, Ibu. Bagus sekali. Ini karena diskusi kelompok berjalan dengan baik, presentasi juga berjalan dengan baik, jadi kita bisa paham materi. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan hukum Archimedes. Apa yang pertama? Ayo, apa penerapan hukum Archimedes yang pertama? Balon udara, Ibu. Ya, balon udara. Apalagi? Kapal selam. Apalagi? Itu ini Kapal laut, kapal pesiar. Apalagi yang terakhir? Kita tenggelam, kita terapung. Iya, oke. Ini contoh soal.
Oke. Jadi perhatikan baik-baik soal ini. Sebuah balok bermasa 2 kg di udara. Bila volume balok 2000 cm3, tentukan berat balon dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Dari soal ini apa yang diketahui? Massa jenis air. Massa jenis air berapa? 1000 kg per meter kubik. Oke, betul. Apalagi yang diketahui? Massa balok. Massa balok. Berapa massa baloknya? Berapa tadi Ibu? Lupa. 3 kilo. 3 kilogram. Oke. Kemudian ada apa lagi yang diketahui? Volume benda. Dari 2000 cm3, kalau kita konversi ke meter kubik, maka akan menjadi 2 meter kubik. 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Iya, 2 kali 10 pangkat negatif 3 atau 0,002 meter kubik. Oke. Yang ditanya adalah berat balok dalam air atau berat benda dalam zat cair. Berarti kita menggunakan rumus berat benda di udara dikurangi apa ini FA? Gaya angkat. Ya, gaya angkat ke atas. Setelah kita masukkan angka M-nya, kita ganti dengan 3 kg, G-nya diganti dengan 10 meter per sekon kuadrat, Rho diganti dengan 1000 kg meter per kubik, kemudian percepatan gravitasi bumi kita ganti dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan volume benda ganti dengan 0,002 meter kubik. Dapatlah berat balok di dalam zat cair itu adalah 10 Newton. Paham sampai di sini? Paham. Ibu, ada satu contoh Ibu saya punya tetangga pernah. Untuk ya, yang tenggelam. Contoh, ini saya punya tetangga dulu pernah anaknya tenggelam di sumur, terus tiba-tiba mamanya menyebur ke dalam sumur. Langsung dalam, dia angkat anaknya dari dasar, katanya ringan. Ternyata betul secara teori yang Ibu ajar tadi. Oh, katanya ringan ya, padahal kalau iya, katanya lebih ringan, iya. Lebih ringan, padahal kalau di darat, padahal kalau di darat dia tidak sanggup gendong anaknya. Kalau di itu Archimedes di dalam sumur. Iya. Pintar sekali Nandi. Terima kasih Nandi sudah membantu Ibu menjawab Nuraini. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menguji kompetensi pemahaman kalian hari ini. Ya, Ibu sudah memberikan linknya. Silakan dikerjakan link yang sudah Ibu berikan. Ibu sudah share tadi ke grup. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Silakan dikerjakan. Sudah Ibu, mau kumpul kah? Ya, Bu. Sudah. Iya, Bu. Ya, Bu. Ayo, kerja sudah ini dipapan belum ada rekaman ini. Dikasih. Sudah, Bu. Waktu masih banyak, jadi bisa dikerjakan pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Kabar, Bu. Bisa dikerjakan? Ya, Ibu. Bu. Bermain sambil belajar. Jadi mudah sekali, bagus sekali, tidak boleh kerjasama. Itu kita bermain pesawat
pesawat terbang? Jawaban yang menurut kita benar. Yang belum pernah lihat pesawat terbang, jadi bisa lihat pesawat terbang di aplikasi itu. Sudah? Sudah, Ibu. Nandi? Benar berapa, Nandi? Ya, Ibu. Dari 5 soal itu Nandi benar berapa? Benar semua, Ibu. Wah, hebat sekali Nandi. Ayo Victoria, Irma, ayo semangat kerja. Masih ada waktu untuk kerja. Tidak boleh malu-malu. Iya, Bu. Nur. Iya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, Nur dapat nilai berapa? Dapat 70, Ibu. Salah 3 70? tadi. Iya. Wah, itu belum tuntas, Nur. Iya, Ibu. Tidak boleh buru-buru tadi kerja. Iya. Oh iya, lain kali pelan-pelan. Pahami baik-baik dulu maksud soal. Pasti bilang Seperti apa, terus pilih baik-baik jawabannya. Ada Nandi. Lihat Nandi itu. Tadi Tinus yang ganggu Ibu Nur, makanya Ibu Nur. Oh, Tinus ini usil sekali nih. Irma sudah, Irma? Sudah, Ibu. Oke, dapat berapa Irma? 80. Wah, Bu. hebat. Itu melebihi KKM karena KKM kita 73, jadi bagus. Victoria, bagaimana? Sudah? Sudah berapa? Dapat berapa Victoria? 80. Wah, berarti Saya 100. yang dapat nilai optimal itu Nandi. Tepuk tangan dulu buat Nandi. Oke. Untuk Nur ini jatuh asa, nanti Iya, kita Ibu. remedial lagi ya. Nanti akan ada proses remedial. Oke, untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tetapi sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Jadi silakan diisi lembar refleksi tersebut. Oke, Ibu akan bagi refleksi tersebut. Ya, Bu. Sesuai pertanyaan yang ada pada lembar refleksi. Jangan ditanya lain, yang dijawab Ya, Ibu. lain. Iya, Nandi, ingatkan Tinus itu untuk kerja itu Nandi. Tinus itu buat apa saja dari tadi itu? Ya, Tinus ganggu. Oh, ya. Oke. Sudah selesai diisi lembar refleksi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, ya, bagus. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi dengan aktif, dengan sangat baik sehingga pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Irma untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Irma. Baik, Ibu. Terima kasih. Teman-teman sudah menyemangati kita. Saya kembalikan, Ibu. Oke, terima kasih Irma. Baik, anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat Selamat siang, siang. Ibu. Sampai, Ibu. Terima kasih.